Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi. Hari ini kita akan melanjutkan berkenaan dengan sejarah Jalsa Salana, yakni teladan Hadrat Masih Maud alaihissalam di dalam Jalsa Salana. Sejak dimulainya Jalsa Salana, Hadrat Masih Maud alaihissalam melayani para tamu Allah Ta'ala. Keramah tamahan merupakan fokus utama dan berkelanjutan dari ajaran Hadrat Masih Maud alaihissalam. Di dalam khutbah Jumat tanggal 18 Juli 2008, Hadrat Khalifatul Masih kelima menyoroti pentingnya keramah tamahan sehubungan dengan ajaran dan teladan yang telah disampaikan oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam. Di antaranya, beliau Hadrat Amirul Mukminin ayyadahullahu ta'ala min nasril aziz telah mengutip sabda Hadrat Masih Maud alaihissalam yang mengatakan, penanggung jawab langgar kana atau dapur harus diberitahu bahwa kebutuhan setiap tamu harus diperhatikan. Beliau juga menyatakan, hati seorang tamu itu seperti cermin, dengan ketukan saja itu akan hancur. Hujur ayyadahullahu ta'ala binasril aziz meriwayatkan juga bahwa Hadrat Masih Maud alaihissalam telah bersabda, saya memberikan izin kepada tamu manapun untuk menyampaikan kebutuhan, keperluan mereka di hadapan saya. Beberapa orang yang sakit dan oleh karena itu membutuhkan catering yang terpisah. Hujur telah binar silajis di dalam khutbah Jumatnya itu juga telah menyampaikan beberapa kejadian yang telah diriwayatkan oleh para sahabat, di mana menggambarkan teladan keramah tamahan yang diberikan oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam bagi kita semua, yaitu diantaranya Hadrat Maulwi Abdullah Sanauri Sahib radhiyallahu anhu. Beliau telah meriwayatkan bahwa Hadrat Masih Maud alaihissalam sedang berbaring di Baitul Fikr, sebuah ruangan kecil yang terletak di samping Masjid Mubarak, dan saya sedang memijatnya. Lalu lala sarampat atau malawa alam mengetuk jendela kamar. Saya hendak berdiri dan membuka jendela, tetapi Hadrat Masih Maud alaihissalam seketika dan dengan sangat cepat beliau berdiri dan membuka kunci rantai sebelum saya membukanya. Dia kemudian duduk dan berkata, Anda adalah tamu kami, dan Nabi Muhammad SAW telah bersabda bahwa tamu harus dihormati. Begitu juga dari Mir Hamid Alisa Syalkoti telah menceritakan sebuah kejadian tentang dirinya. Dia mengatakan bahwa setelah tinggal di Kadian, dia meminta izin dari Hadrat Masih Maud alaihissalam. Namun Hadrat Masih Maud alaihissalam mengirim pesan kepadanya, meminta untuk menunggu sebentar. Tiba-tiba dia melihat Hadrat Masih Maud alaihissalam keluar dari rumahnya dengan kendi berisi susu. Hadrat Masih Maud alaihissalam keluar dari rumahnya dengan kendi berisi susu, gelas, dan sedikit gula. Beliau menanyakan keberadaan Sah Sahib dan setelah melihatnya meminta Sah Sahib untuk duduk. Hadrat Masih Maud alaihissalam akan mengisi gelas dengan susu, mengaduk gula, dan meminta Sah Sahib untuk meminumnya. Ketika gelas susu ketiga telah terisi, Sah Sahib berkata, Hujur, aku sudah kenyang. Setelah itu Hadrat Masih Maud alaihissalam berkata, minumlah lagi. Hadrat Masih Maud alaihissalam lalu mengeluarkan sebungkus biskuit dari sakunya dan berkata kepada Sah Sahib, simpan ini kalau kamu lapar selama perjalanan. Kemudian untuk jarak yang sangat jauh, Hadrat Masih Maud alaihissalam menemani Sah Sahib selama perjalanannya di luar Kadian. Meskipun Sah Sahib bersikeras bahwa dia dapat melanjutkan perjalanannya sendiri. Kita pun bagi para tamu-tamu jalsa yang jauh, ibu-ibu di dapur biasa membungkuskan bekal untuk makan siang selama di perjalanan. Kemudian juga dari Hadrat Mufti Muhammad Shadiq radhiyallahu anhu. Hadrat Mufti Shadiq telah menceritakan, saya datang dari Lahore ke Kadian. Saat melihat saya, Hadrat Masih Maud alaihissalam berkata, duduklah. Saya akan membawakan kamu makanan. Saya mengira seorang pelayan akan membawakan makanan.
Yang mengejutkan saya adalah saya melihat Hadrat Masih Maud alaihissalam sendiri membawakan nampan berisi makanan untuk saya. Ketika dia melihatku, dia berkata, "Mulai makan, aku akan membawakan air untuk." Mulai makanlah, aku akan membawakan air untuk. Tanpa kendali, air mata mulai mengalir dari mata saya. Berpikir, jika Hadrat Sahib alaihissalam saat menjadi pemimpin kita melayani kita seperti ini, lalu berapa banyak lagi tanggung jawab yang kita miliki dalam melayani satu sama lain. Kemudian dari Hadrat Munshi Jafar Ali Sahib radhiyallahu anhu juga telah meriwayatkan bahwa sekali selama jalsa salana, sejumlah besar orang yang hadir tidak memiliki tempat tidur untuk tidur. Seorang pria Nabi Baks mulai mengeluarkan alas tidur dari dalam dan membagikannya kepada para tamu. Setelah sholat Isya, beliau menemui Hadrat Masih Maud alaihissalam dan melihatnya duduk dengan tangan disilangkan dengan kain tipis menutupi dirinya. Ia mengatakan bahwa ia mengetahui Hadrat Masih Maud alaihissalam juga telah memberikan tempat tidurnya sendiri untuk para tamu. Atas hal ini, Munshi Sahib berkata kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam, "Dingin dan Anda tidak memiliki alas tidur." Atas hal itu Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, "Para tamu tidak boleh diganggu. Tidak masalah tentang saya, malam akan berlalu." Kemudian para sahabat mengatur tempat tidur dan membersihkannya di hadapan Hadrat Masih Maud alaihissalam. Tetapi Hadrat Masih Maud alaihissalam mengatakan untuk memberikannya kepada para tamu sebagai gantinya. Jadi para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, begitu luar biasa teladan Hadrat Masih Maud alaihissalam dalam melayani tamu. Jadi kita panitia-panitia jalsa, jangan kita tidur nyenyak dengan alas yang empuk, akan tetapi tamu-tamu kita tidak bisa tidur dan tidak beralaskan kasur. Itulah berkenaan dengan teladan Hadrat Masih Maud alaihissalam di dalam jalsa salana. Mudah-mudahan di dalam acara-acara jalsa salana kita sebagai panitia dapat mengamalkannya, menteladani beliau di dalam menghikmati para tamu-tamu Hadrat Masih Maud alaihissalam yang datang ke jalsa salana. Allahumma amin. Wassalamu ala manittabal huda wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.